Hai guys, jumpa lagi masih dengan Bang Upik, masih di channel kita tercinta ya. Kali ini ada pertanyaan guys terkait dengan PHK atau pemecatan pekerja di perusahaan ya, itu yang ketika pekerja ini melakukan tindak pidana. Bagaimana, apakah dia dapat pesangon ataukah tidak ketika terjadi PHK ya. Nah, informasi seputar hak karyawan yang melakukan tindak pidana ini guys, termasuk yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja ya, atau kita kenal sebagai PHK, karena melakukan tindak pidana misalnya, itu penting untuk diketahui. Terlebih lagi banyak diskusi ya, pertanyaan terutama dari kalangan buruh dan pengusaha yang menyimpan pertanyaan terkait dengan pesangon itu berapa sih, ada nggak sih pesangon itu, atau kalaupun misalnya tidak ada, seperti apa dengan pekerja yang bermasalah sepertinya. Oke, sebelum kita lebih lanjut, apa jawaban dari kami? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita check out videonya guys. Misalnya, karyawan melakukan tindak pidana pencurian, apakah dapat pesangon? Apakah bisa di PHK tanpa pesangon? Bagaimana misalnya jika pekerja di PHK karena kasus pidana yang ternyata dinyatakan tidak bersalah di pengadilan ya? Nah, ini adalah sederet pertanyaan yang sering muncul di kalangan pengusaha dan bisnis. Oke, kali ini kita akan coba urai ini guys, kita akan coba bahas untuk menjawab beberapa pertanyaan ini dengan terkait karyawan yang melakukan tindak pidana saat dia bekerja. Jadi PHK yang tidak dapat pesangon itu dasar hukumnya ada di PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 guys, tentang perjanjian kerja waktu tertentu ya, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Jadi PHK karena melakukan tindak pidana termasuk PHK yang tidak dapat pesangon guys. Ingat, kalau melakukan tindak pidana itu termasuk PHK yang tidak dapat pesangon. Artinya pesangon karyawan yang bermasalah karena tindak pidana itu tidak perlu dibayar oleh pengusaha. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan terkait dengan karyawan yang mencuri tadi ya, apakah dengan pesangon ataukah tidak. Nah, tak bisa nggak sih berarti PHK itu tanpa pesangon? Jawabannya bisa, jika si pekerja tadi ya memang melakukan tindak pidana. Tapi juga ada tapinya ini. Kendati demikian, pengusaha tetap wajib memberikan hak karyawan yang melakukan tindak pidana tadi. Jadi ini diatur dalam pasal 54 PP nomor 35 tahun 2021. Jadi pesangon tidak dibayarkan, cuma ada hak-hak yang harus tetap dikeluarkan oleh perusahaan ya untuk karyawan tadi. Karena ketentuan PHK karena melakukan tindak pidana pasal 5 ayat 1 itu menegaskan ya, bahwa pengusaha bisa melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh itu tidak dapat melakukan pekerjaan ya selama 6 bulan. Akibat mungkin ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. Itu dasarnya guys. Kemudian jika tindak pidana tadi menyebabkan kerugian perusahaan, maka pekerja atau buruh itu berhak atas uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat 4 dan uang pisah yang besarannya diatur dalam perjanjian kerja. Jadi kalau itu sudah diatur dalam perjanjian kerja, dia dapat gitu. Kalau misalnya tidak diatur, jong nihil ya enggak. Kemudian juga diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ini kan biasanya itu dilakukan sebelum pekerja bekerja di perusahaan itu. Nah, adapun jika tindak pidana itu menyebabkan kerugian, ini tadi yang
yang menyebabkan kerugian perusahaan. Nah, kalau misalnya pekerja tadi tidak menyebabkan kerugian, maka hak karyawan yang melakukan tindak pidana tadi itu mengacu pada pasal 54 ayat 2, guys. Yaitu uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali penghargaan masa kerja ya. Kemudian ketentuan pasal 40 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat 4. Jadi ada UPMK, kemudian ada UPK. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau misalnya di pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 bulan misalnya, dan pekerja atau buruh itu dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib itu mempekerjakan kembali buruh tadi. Tidak jadi PHK karena dianggap tidak bersalah di pengadilan kan. Nah, uang penghargaan dan penggantian hak PHK itu yang melakukan tindak pidana memang termasuk PHK yang tidak dapat pesangon. Kesimpulannya ya, kita tegaskan lagi. Tapi ada hak lain. Ya, pekerja tetap memiliki sejumlah hak seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi lah. Ya, masalah apakah dia menyebabkan kerugian, tidak menyebabkan kerugian, dan keputusan pengadilan misalnya. Nah, untuk menghitungnya pesangonnya itu sudah diatur dalam pasal 40 ayat 3 kalau misalnya ada ya. Kemudian ada di deskripsi ya, deskripsi di bawah guys, kita akan cantumkan berapa besarannya. Misalnya ini ya, masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun itu 2 bulan upah. Kemudian masa kerja 6 tahun atau lebih kurang dari 9 tahun 3 bulan upah. Nah, adapun uang penggantian hak yang seharusnya diterima, itu besaran uang penggantian hak itu pasal 43 ayat 4. Itu meliputi ada cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Ini hak juga. Biaya atau ongkos pulang kampung ya untuk bekerja itu atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja buruh itu diterima bekerja. Artinya dia pulang dan pergi dari perusahaan ke tempat asal dia, misalnya dia kerjanya di Kalimantan pulangnya ke Sumatera, itu harus ditanggung perusahaan. Dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama itu harus dipenuhi oleh perusahaan, guys. Untuk bekal si pekerja tadi setelah dia mendapatkan PHK. Itu terkait dengan cerita jawaban bagaimana kalau misalnya pekerja itu melakukan tindak pidana, apakah dapat pesangon atau tidak. Oke guys, terima kasih sudah pantengin channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi di masalah-masalah hukum lainnya di video yang lain. Oke, terima kasih banyak.